Maut kadang tak memejamkan mata, bukan karena dendam, tapi karena kata yang tak sempat didengar. Pukul 4, tondonal pagi, lolongan anjing memecah kesunyian gang buntu di Desa Damai, Jawa Tengah. Tak ada yang menggubris, bau anyir maut merayap di tulang. Namun yang hidup masih terlelap ketika tetangga menemukan jasad seorang wanita dengan mata terbuka ke arah gerbang yang sunyi. Dugaan awal mengarah pada serangan jantung, pingsan, atau komplikasi kehamilan. Namun, tak ada yang menyangka bahwa alat pembunuh adalah teko jamu. Pelakunya adalah keluarga sedarah. Kesunyian telah merenggut lebih dari satu nyawa. Kisah ini terinspirasi dari arsip kasus nyata. Selamat datang di Jejak Terakhir. Pukul 4, Senudel pagi. Armbosibin, Mai, Tuai Turu, Basibu. Desa Damai masih terlelap dalam kabut tebal yang menyelimuti setiap atap rumah, pagar, dan pepohonan yang menggugurkan daun setelah hujan gerimis selama 2 hari berturut-turut. Suasana begitu hening, hanya derik jangkrik di balik pagar dan lolongan anjing sesekali yang memecah keheningan. Di sebuah rumah sederhana di ujung gang tanah merah yang mengarah ke sawah di barat, Ibu Sumi, 88 tahun, tiba-tiba terbangun karena aroma aneh yang samar, asing, dan menyengat seperti daun yang direbus terlalu lama dalam periuk tanah. Baunya bukan gosong atau harum, melainkan sesuatu yang menggantung di udara. Sedikit pahit seperti rumput kering dan sedikit manis seperti air rebusan daun yang salah takaran. Bau yang tak mungkin salah di tengah udara dingin dan pekat di pagi hari. Ibu Sumi keluar ke beranda, mengenakan jaket katun usang. Matanya menyapu kegelapan yang masih pekat. Aroma aneh itu, menurutnya, tidak berasal dari rumahnya. Ia menengadah ke rumah di sebelahnya, tempat pasangan Mas Bayu dan Mbak Sekar baru pindah setahun yang lalu. Rumah itu tanpa lampu, tanpa suara orang. Hanya lampu tidur di beranda yang memancarkan cahaya kuning redup sebagai tanda kehidupan yang samar. Ibu Sumi mengerutkan kening. Biasanya, jam segini, Ibu Ratna, mertua Mbak Sekar, sudah bangun membuka pagar dan menyapu halaman. Mbak Sekar, meski sedang hamil, juga sering duduk di beranda pagi-pagi, memegangi perut dan menggulirkan berita di ponsel. Tapi hari ini, semuanya terlalu sunyi. Bahkan suara pagar besi yang bergeser karena angin pun terdengar jelas. Lalu, aroma itu kembali berputar, tak mau menghilang. Ibu Sumi melangkah ke gerbang rumah sebelah. Ragu-ragu memanggil pelan. Mbak Sekar, sudah bangun. Nak, Ibu Ratna, ada orang di rumah. Tak ada jawaban. Ia mengetuk pelan, lalu mengetuk lebih keras. Tetap sunyi. Kekhawatiran mulai merayap di setiap helai rambut wanita tua itu. Ia bertumpu pada jeruji besi, mencoba mengintip ke beranda. Saat itulah, cahaya lampu tidur kuning redup memperlihatkan sosok seseorang yang terbaring tak bergerak di tangga depan rumah. Ibu Sumi tertegun, jantungnya mencelos seketika. Ia mendorong gerbang, tapi terkunci dari dalam. Ia berteriak keras, "Ada orang di rumah sebelah." Ada orang tergeletak di teras. Hanya dalam beberapa menit, lampu dari rumah-rumah tetangga mulai menyala. Ada yang keluar. Ada yang buru-buru mengenakan baju. Pak Ridwan, ketua RT, adalah orang pertama yang tiba bersama 3 pemuda yang mendobrak pintu samping rumah. Pintu terbuka dengan suara berderit. Teras rumah lembab dan dingin. Lantai keramiknya basah. Di sana, Sekar, 27 tahun, terbaring diam di tangga. Perutnya membuncit, baju rajutnya berantakan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Matanya terbuka menatap gerbang yang baru dibuka. Mulutnya terkatup, tanpa erangan, tanpa ekspresi kesakitan. Ya Allah, dia sedang hamil, seru seseorang. Pak Ridwan segera meminta semua orang untuk tidak memindahkan jenazah, sambil menghubungi polisi desa dan ambulans. Namun, setelah pemeriksaan awal, korban dinyatakan meninggal beberapa jam sebelumnya. Ibu Sumi terduduk lemas di teras, memegangi kepala sambil bergumam seperti orang linglung. Ya Allah, baru kemarin aku lihat dia tersenyum. Kenapa? Kenapa dia bisa terbaring dingin seperti ini? Tak ada yang bisa menjawab. Seluruh gang terdiam dalam suasana yang begitu berat. Orang-orang berdiri di sana, menatap jenazah wanita muda yang sedang hamil terbaring diam di halaman rumahnya sendiri. Tanpa darah, tanpa tanda perlawanan. Tak ada yang mendengar teriakan minta tolong. Hanya mata yang terbuka, perut yang sunyi,
dan aroma aneh yang masih merayap di angin pagi. Letnan 1 Budi Santoso, petugas reserse kriminal Polres setempat, adalah orang pertama yang mengambil alih TKP bersama timnya. Ia memerintahkan untuk segera menyegel area teras, menyita ponsel dan jam tangan korban, serta teko jamu yang masih mengeluarkan aroma di rak dapur. Ibu Ratna, mertua, dan Mas Bayu, suami korban, tidak berada di tempat kejadian saat itu. Ketika Letnan Budi membuka buku catatan dan menulis baris pertama tentang kasus ini, ia berhenti di depan kalimat tanda-tanda kematian yang tidak wajar. Karena kematian ini bukan sekadar kematian biasa. Tak ada teriakan, tak ada yang memanggil ambulans, tak ada yang membuka gerbang, tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah pukul 11 malam. Dan semuanya dimulai dari aroma aneh di dalam rumah itu. Di saat desa damai masih terlelap dalam tidur yang tampak damai. Hanya kurang dari 30 menit setelah teriakan pertama dari rumah Ibu Sumi, seluruh warga RT 9, Desa Damai, telah dikepung oleh suara sirene mobil petugas. Jalan desa masih tertutup kabut tebal. Cahaya redup dari lampu senter menyapu ke sana kemari, menciptakan garis-garis cahaya yang membelah kegelapan. Petugas Polsek Damai dan Polres setempat segera melakukan blokade TKP sambil melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Tengah. Setiap jalan masuk ke rumah sederhana yang terletak di gang kecil itu dipasangi garis polisi. Warga yang penasaran mulai berkumpul di luar, tetapi dijaga jarak agar tidak mengganggu TKP. Ketika tim dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh AKBP Hartono tiba, hari sudah mulai terang, namun cahaya matahari tidak mampu mengusir aura suram yang menyelimuti rumah itu. Jalan setapak kecil menuju teras rumah berlumpur karena embun pagi, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan atau diseret. Jenazah Sekar, 27 tahun, istri Mas Bayu, masih terbaring utuh di tangga depan, persis di tempat warga menemukannya. Posisi jenazah seolah menyatakan dengan dingin bahwa ia pergi tanpa suara, tanpa perlawanan, tanpa permintaan tolong. Dokter forensik pertama membungkuk di samping jenazah. Cahaya senter kecil menyapu setiap detail pada tubuh korban. Ia mengenakan baju tidur katun berwarna biru muda. Wajah Sekar tampak tenang, matanya terbuka sedikit, tidak melotot, tidak terangkat, tanpa ekspresi ketakutan. Mulutnya tertutup, tanpa busa atau tanda-tanda mulut berbusa putih yang sering ditemukan pada kasus keracunan akut. Kedua kakinya sedikit menekuk, tangannya tergantung di tepi tangga, masih mengenakan sandal jepit plastik. Satu tergeletak di bawah kaki, satu lagi terlempar ke sisi kanan sekitar setengah meter. Ponsel iPhone keluaran terbaru masih berada di saku baju, belum ada yang menyentuhnya. Pemeriksaan awal di TKP tidak menemukan memar atau luka lecet pada tubuh, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda luka mekanis, kuku bersih, tidak patah, menunjukkan tidak ada reaksi perlawanan yang tercatat. Hal yang paling menarik perhatian para penyidik adalah bagian perut korban yang sedikit membuncit tidak wajar. Dokter forensik dengan cepat memastikan bahwa Sekar sedang hamil 8 minggu atau hampir 2 bulan. Seorang wanita hamil meninggal tanpa jejak di tengah malam di depan pintu rumah. Dalam keadaan sunyi senyap, hal ini saja sudah menjadi tanda tanya besar. Data penting pertama diekstraksi dari jam tangan pintar yang masih terpasang di tangan kiri korban. Menurut data yang disinkronkan dengan ponsel, detak jantung Sekar mulai berfluktuasi tidak teratur sekitar pukul 03.10 pagi, lalu berhenti sepenuhnya pada pukul 03.17. Tidak ada sinyal pergerakan atau perubahan posisi sejak saat itu. Sebelum pukul 03, semua indikator biologis stabil. Ini cocok dengan perkiraan waktu Ibu Sumi mulai mencium aroma aneh dan terbangun. Tidak ada tanda-tanda masuknya orang asing. Rumah tidak ada orang asing, tetapi seorang wanita muda yang sedang hamil meninggal dengan begitu saja, seolah kematian telah diatur sebelumnya tanpa ada yang tahu. Di ruang tamu tidak ada kekacauan. Gelas air yang belum habis di atas meja, spray yang dilipat rapi, semua barang berada di tempatnya. Anehnya, lampu di rumah tidak menyala, tetapi listrik tidak padam. Kulkas masih berfungsi, kipas angin di sudut ruangan masih berputar perlahan.
Di dapur, kompor gas tidak menyala, tidak ada bau gosong. Tetapi teko jamu di sudut lemari mengeluarkan aroma yang samar-samar menyengat. Namun, belum ada yang menyentuh area ini. Menunggu kedatangan tim identifikasi kimia, setiap ruangan dibuatkan berita acara penyegelan sesuai prosedur. AKBP Hartono meminta untuk segera membentuk tim khusus dengan kode 221K. Gabungan dari tanggal penemuan jenazah dan nama korban. Ia sendiri mengambil alih peran komandan. Tim dibagi menjadi beberapa unit: penyelidikan identifikasi forensik, pelacakan riwayat kontak, dan hubungan korban baru-baru ini. Unit lain dikirim ke rumah sakit kabupaten untuk mengambil sampel darah untuk dikirim ke pusat laboratorium forensik daerah. Tim forensik meminta jenazah korban dibawa ke kamar mayat provinsi untuk autopsi guna menentukan penyebab kematian. Di halaman, Mas Bayu, 33 tahun, suami korban, duduk termenung di bawah pohon pinang di sudut rumah. Ia adalah orang pertama yang dipanggil oleh polisi desa segera setelah blokade TKP. Bayu baru saja kembali dari proyek konstruksi di kabupaten lain. Menurut verifikasi awal, ia meninggalkan rumah pukul 19.00 pada tanggal 20 Mei dan tiba di rumah sekitar pukul 05.00 pagi pada tanggal 21 setelah menerima telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa istrinya pingsan. Namun, ketika tiba di tempat kejadian, ia menemukan jenazah istrinya tergeletak tak bergerak. Semua penjelasan dari Bayu jelas, logis, dan dikuatkan oleh saksi dari tim konstruksi yang memverifikasi waktu ia pergi dan kembali ke rumah. Anehnya, ibunya, Ibu Ratna, 10 tahun, tampak terlalu tenang menghadapi kematian menantunya. Ia mengatakan bahwa ia bangun sekitar pukul 04. Dorontuar hendak pergi ke dapur untuk memasak bubur. Lalu mendengar Ibu Sumi memanggil dari luar. Ketika membuka pintu, ia sudah melihat Sekar tergeletak. Ia menegaskan tidak mengetahui apapun sepanjang malam dan tidak mendengar suara aneh. Penyidik mencatat pernyataan itu, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Di luar pagar, kerumunan mulai berbisik-bisik. Tidak sedikit yang menyebutkan bahwa Sekar dulunya adalah seorang model foto di kota sebelum menikah dan tinggal di desa. Beberapa berbisik bahwa mertua dan menantu sering bertengkar baru-baru ini. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Ibu Ratna sering memberikan Sekar jamu dari berbagai daun aneh. Setiap hari merebusnya dengan teko khusus. Namun, semua informasi baru berupa desas-desus. Belum ada dasar hukumnya. Dengan kematian aneh seorang wanita hamil muda yang terjadi pada jam-jam sensitif tanpa meninggalkan tanda-tanda eksternal apapun. Kasus ini ditetapkan sebagai kasus serius. Tim khusus 221K secara resmi diaktifkan menandai dimulainya penyelidikan multilapisan, multisegi, dengan pusatnya adalah rumah kecil yang sunyi di desa yang tampak damai. Namun, dalam cahaya dingin di awal hari, tak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Di ruang kerja tim khusus 221K di markas Polres setempat, AKBP Hartono duduk di belakang meja rapat. Matanya yang tegas tertuju pada halaman pertama laporan pernyataan awal Ibu Ratna, ibu mertua korban. Di tengah suasana yang begitu kental di pagi hari yang berkabut dan dingin, tak ada yang berbicara. Tetapi keheningan di sini tidak normal. Sekitar pukul 07.40 pada tanggal 21 Mei, Ibu Ratna diundang ke markas Polres untuk membantu penyelidikan. Wanita berusia 58 tahun ini muncul dengan mengenakan baju rajut coklat dan celana kain tebal hitam. Tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya disanggul rapi, langkahnya tidak tergesa-gesa, tetapi penuh kewaspadaan. Matanya tidak menatap langsung ke siapapun lebih dari 5 detik, menghindar. Tetapi setiap langkahnya tidak ada sedikit pun getaran, sikap tenang yang berlebihan, jauh dari reaksi normal seseorang yang baru saja menyaksikan kematian mendadak menantunya di depan pintu rumah. Di ruang interogasi nomor 2, Ibtu Rahmat adalah orang yang mencatat pernyataan langsung dari Ibu Ratna. Suaranya datar, tidak membentak, tidak agresif, hanya ringkas dan tepat. Sementara itu, Ibu Ratna selalu bersikap tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Tetapi ekspresi wajahnya hampir tidak berubah. Ia menyatakan bahwa malam sebelumnya, yaitu tanggal 20 Mei,
Seluruh keluarga yang terdiri dari dirinya, Sekar, dan Bayu makan malam bersama sekitar pukul 18.30. Menu makan malam terdiri dari sayur labu siam yang dimasak dengan udang, daging yang dimasak dengan telur, dan sepiring kangkung rebus. Ia mengatakan bahwa Sekar tampak normal, hanya sedikit lelah, tetapi tidak mengeluh apapun. Setelah selesai makan, Sekar mencuci piring dan kembali ke kamarnya sendiri, melanjutkan siaran langsung, penjualan online hingga larut malam. Mas Bayu pergi bekerja sejak sore, tidak berada di rumah. Ibu Ratna mengatakan bahwa ia tidur lebih awal, sekitar pukul 21. Mal sudah masuk ke kamar, baru pukul 05.00 pagi keesokan harinya, menyadari kejadian itu saat keluar rumah untuk mengambil air. Namun, pernyataan Ibu Ratna mulai menunjukkan banyak kontradiksi. Menurut jam tangan pintar korban, waktu detak jantung berhenti adalah pukul 03.17 pagi. Jadi, dari waktu kematian hingga pukul 05.00 pagi, jangka waktu hampir 2 jam. Tidak ada seorang pun di rumah yang tahu. Ruang kosong yang terlalu besar untuk dianggap normal, terutama karena jarak dari kamar tidur Ibu Ratna ke pintu utama hanya kurang dari 10 meter dan lantai keramik biasanya menghasilkan suara langkah kaki yang sangat jelas di malam hari. Penyidik mengajukan pertanyaan yang lebih rinci tentang kebiasaan sehari-hari keluarga. Ibu Ratna mengatakan bahwa ia sering bangun sangat pagi, terkadang sekitar pukul 4. Nuanlol sudah bangun merebus air untuk jamu yang akan diberikan kepada Sekar untuk menjaga kehamilannya. Namun, pada malam kejadian, ia mengatakan bahwa ia tidur sangat nyenyak, tidak mendengar suara apapun, tidak mencium aroma aneh, tidak melihat apapun yang aneh sepanjang malam. Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan Ibu Sumi, tetangga yang menemukan aroma aneh sejak dini bahkan sebelum menemukan jenazah. Ketika ditanya lebih lanjut tentang hidangan makan malam, Ibu Ratna menyebutkan cukup lengkap, tetapi menghilangkan detail tentang ramuan herbal yang biasa ia masak khusus untuk menantunya setiap malam sebelum tidur. Ketika ditanya langsung, ia berhenti sejenak, lalu menjawab singkat, "Sudah lama, saya tidak ingat jelas. Mungkin daun suruh atau daun kemangi. Saya juga tidak yakin." Sikap berbelit-belit itu membuat penyidik harus memeriksa kembali data. Beberapa pesan teks sebelumnya dari ponsel korban menunjukkan bahwa Sekar pernah menyebutkan ramuan ini kepada teman dekatnya, Mbak Rina, di Surabaya. Sekar mengatakan bahwa ramuan itu berbau sangat pahit dan sering membuatnya pusing setelah meminumnya. Ibtu Rahmat mencatat setiap ekspresi kecil di wajah dan tangan Ibu Ratna saat menjawab. Kedua tangannya sedikit mengepal. Ibu jarinya menekan telapak tangan. Ujung jari-jarinya bergetar ringan. Matanya lebih sering melihat ke bawah daripada ke atas. Ketika ditanya tentang jangka waktu dari pukul 03.00 hingga 05.00 pagi, ia berhenti lebih lama dari biasanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan kalimat yang sudah dikenal. "Saya tidur sangat nyenyak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi." Perilaku menghindar dari pertanyaan, tidak mengingat detail, dan ekspresi psikologis yang menutup diri dicatat lengkap oleh petugas penyidik dalam berkas. Meskipun belum dapat menyimpulkan apapun, tetapi seluruh pernyataan Ibu Ratna jelas bertentangan dengan waktu kematian yang sebenarnya, dengan cerita tetangga, dan dengan data dari perangkat teknologi. Selain itu, tim memeriksa kamera dari rumah tetangga di seberang jalan yang menunjukkan bahwa dalam jangka waktu dari pukul 02.30 hingga 04.00 pagi, tidak ada pergerakan masuk atau keluar di gerbang rumah Ibu Ratna. Namun, kamera itu telah diubah sudutnya dari sore sebelumnya, bergeser ke kiri sekitar 30 derajat. Tidak lagi mencakup beranda seperti beberapa hari sebelumnya. Ini bisa jadi kebetulan, tetapi juga bisa jadi tindakan yang disengaja untuk menghindari perekaman tindakan tertentu. Fakta bahwa Ibu Ratna menyatakan tidur sepanjang malam dari pukul 21.00 hingga 05.00 pagi tanpa menyadari apapun yang mencurigakan semakin meningkatkan kecurigaan, terutama karena di sekitar TKP tidak ada tanda-tanda masuknya orang asing, tidak ada pencurian, dan korban meninggal dalam keadaan sangat sunyi di depan pintu rumah. Tempat siapapun yang masuk atau keluar harus melewatinya.
Tim khusus sepakat untuk menilai bahwa pernyataan Ibu Ratna tidak jujur, mengandung banyak ruang kosong yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Tim forensik telah memerintahkan penyitaan seluruh barang yang terkait dengan proses kehidupan Ibu Ratna dan korban, termasuk teko jamu yang disembunyikan di lemari dapur. Hasil analisis kimia akan dibandingkan dengan apa yang telah ia katakan. Meskipun belum dapat menyimpulkan tanggung jawab pidana, tetapi Ibu Ratna secara resmi dimasukkan ke dalam daftar orang yang perlu dipantau secara khusus dalam kasus ini. Setiap langkahnya sejak saat dipanggil dicatat, setiap kontak keluar dikendalikan dengan ketat. Tim khusus menilai bahwa di dalam rumah yang hanya ditinggali oleh 2 wanita pada malam naas itu, 1 orang telah meninggal dalam keheningan. Sedangkan yang lain berusaha keras untuk menjaga keheningan itu agar tidak pecah di bawah beratnya kebenaran. Pada pagi hari tanggal 22 Mei, sehari setelah penemuan jenazah, tim khusus 221K diperintahkan untuk memperluas pemeriksaan semua saksi yang hadir, pernah berhubungan, atau muncul di dekat rumah korban. Dalam 3 hari sebelum pembunuhan, kelompok penyelidik sosiologi di bawah arahan Kompol Arif fokus pada lingkungan sekitar RT Inosrumimala, terutama kerabat dekat, orang-orang yang dapat bolak-balik tanpa terlalu diperhatikan. Ketua RT, Pak Ridwan, memberikan informasi bahwa beberapa hari sebelum kejadian, seorang gadis kecil sering bermain ke rumah Ibu Ratna. Ia adalah Anita, 6 tahun, putri dari pasangan Mas Tony, adik laki-laki Bayu. Keluarga Tony tinggal hanya 2 blok dari sana. Anita bermain dengan Mbak Sekar atau dititipkan ke neneknya adalah hal yang biasa. Kompol Arif bersama seorang petugas polisi wanita, Bribtu Sinta, pergi ke rumah Mas Tony pada sore hari itu. Anita adalah gadis kecil dengan rambut pendek sebahu, wajah cerah, tetapi matanya agak ciut saat melihat orang asing berseragam. Bribtu Sinta duduk di sampingnya, bertanya dengan suara lembut. Ia tidak banyak bereaksi, hanya memeluk erat boneka beruangnya. Setelah hampir 20 menit berbicara, Anita baru mau berbicara. Kalimat pertamanya membuat semua orang menahan napas. Kemarin lusa, aku lihat nenek bangun dari waktu masih gelap masak air warna hitam. Nenek pegang teko kecil tuang ke situ terus disembunyiin. Nenek bilang aku nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Kalau cerita, nenek marah dan nggak boleh main lagi. Kalimat yang tampak sederhana dari seorang anak kecil, tetapi merupakan kunci pertama menuju kontradiksi antara pernyataan orang dewasa dan kenyataan. Menurut pernyataan Ibu Ratna, ia tidak bangun di tengah malam. Hanya tidur dari pukul 21, 10 hingga 25, 0 pagi. Tetapi Anita ingat dengan sangat jelas bahwa ia bangun sangat pagi, sibuk memasak sesuatu di dapur, dan menyembunyikannya seolah-olah sengaja menutupi. Bribtu Sinta bertanya dengan lembut. Dan Anita berkata dengan ragu-ragu, teko itu nenek taruh di lemari dapur bagian bawah. Nenek kunci. Aku nggak bisa buka. Cerita Anita agak terputus-putus. Tidak jelas alurnya. Tetapi penyidik melihat mata Anita setiap kali menyebut neneknya memancarkan ketakutan. Ketika ditanya, mengapa takut? Anita berkata pelan, karena kemarin aku buka tutupnya sedikit. Terus nenek marahin aku keras-keras. Aku nggak berani lihat lagi. Kompol Arif meminta Bribtu Sinta membawa Anita ke rumah Ibu Ratna untuk merekonstruksi situasi konkret. Petugas lain membawa denah rumah yang digambar tangan. Ketika tiba di area dapur yang telah disegel, Anita tidak berani masuk. Tetapi ketika diminta untuk menunjukkan tempat teko itu disembunyikan, ia menunjuk langsung ke lemari di bawah wastafel dekat kaki meja makan. Memang benar. Di posisi itulah, tim forensik menemukan sebuah teko tua yang berisi cairan berwarna gelap yang ditutup dengan tutup aluminium dan dibungkus rapat dengan isolasi. Di bagian luarnya terdapat noda jelaga kecil seperti baru saja dipanaskan. Informasi yang diberikan oleh Anita segera dimasukkan ke dalam berita acara penyelidikan, meskipun belum dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkan. Tetapi ini adalah pernyataan tidak langsung yang sangat penting, karena memverifikasi detail tentang Ibu Ratna yang bangun dan melakukan tindakan tertentu dalam jangka waktu yang ia bantah telah bangun. Laboratorium forensik segera mengirimkan teko itu untuk dianalisis.
Sambil menunggu hasil, penyidik fokus menganalisis keterampilan menangani psikologis karakter Ibu Ratna. Petugas menilai jika cerita anak itu benar, maka wanita itu tidak hanya berbohong, tetapi juga sangat berencana dalam tindakan dan pernyataannya. Memerintahkan seorang anak berusia 6 tahun untuk diam setelah melakukan tindakan melawan hukum adalah bukti bahwa kemampuan menghadapi psikologisnya sangat tinggi. Tak lama kemudian, tim penyelidik menemukan detail penting lainnya. Anita pernah dimarahi habis-habisan oleh neneknya hanya karena memberitahu Mbak Sekar bahwa air yang diberikan neneknya berbau tidak enak. Mbak Sekar saat itu tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam memeluk cucunya. Informasi ini diceritakan oleh Ibu Rina, Ibu Anita. Ia mengatakan itu hanya masalah kecil, tetapi sekarang ia melihatnya lebih mencurigakan. Dari sudut pandang pidana, tindakan diam yang dipaksakan bersama dengan upaya menyembunyikan dengan tindakan mengunci teko dan membungkusnya dengan isolasi. Menyembunyikannya di lemari dapur telah beralih dari lingkup kecurigaan ke lingkup perilaku sadar untuk menghilangkan bukti. Seseorang hanya dapat melakukan serangkaian tindakan rumit itu jika memiliki cukup waktu untuk sadar dan persiapan sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Ibu Ratna yang tidur nyenyak dan tidak tahu apa-apa. AKBP Hartono memanggil rapat darurat tim khusus pada sore hari itu. Dalam laporan ringkasnya, ia menilai cerita Anita adalah titik balik yang sangat penting yang membantu memecah bagian pertama dari selubung yang dibangun oleh pelaku. Meskipun ia tidak dapat bersaksi di pengadilan menurut standar pidana, tetapi tindakan tidak langsung dan kecocokan dengan TKP dapat digunakan untuk memperkuat kecurigaan dan mempercepat proses penyelidikan mendalam. Menjelang akhir pertemuan, tim pengintai ditugaskan untuk secara diam-diam memantau seluruh tindak tanduk Ibu Ratna dari pagi hingga malam. Tim lain memeriksa seluruh resep, herbal, peralatan rumah tangga, dan sampel air yang digunakan di rumah dalam 1 minggu terakhir. Analisis toksikologi dari air teko telah diprioritaskan dengan cepat. Semuanya telah dinaikkan ke tingkat peringatan tertinggi. Sementara seluruh kasus sedang berjalan di ambang pertama dari kegelapan yang belum jelas, mata ragu-ragu, dan beberapa cerita yang tersebar dari seorang anak berusia 6 tahun menjadi sorotan yang menyinari lapisan debu dari pernyataan yang menipu. Dalam kasus di mana semuanya terjadi dengan sangat sunyi, justru kata-kata yang tidak lengkap, detail yang tampak tidak berarti dari anak-anak kecil menjadi mata rantai pertama yang membuka pintu menuju kebenaran. Pada tanggal 23 Mei, Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah secara resmi mengirimkan hasil ekstraksi data ponsel korban Sekar ke tim khusus 221K. Dalam laporan tersebut, ada bagian penting. Aplikasi Zalo korban memiliki serangkaian pesan yang berlangsung hampir 1 bulan yang dikirim dengan frekuensi yang cukup teratur, terutama bercakap-cakap dengan seseorang dengan nama akun Rina. Setelah diverifikasi, ini adalah teman dekat Sekar sejak SMP. Saat ini tinggal di Surabaya. Kompol Arif, orang yang langsung bertanggung jawab atas tim penelusuran identitas, segera menghubungi Rina melalui nomor telepon pribadinya. Dalam sesi kerja jarak jauh, melalui bentuk verifikasi video, Mbak Rina membenarkan bahwa seluruh konten dalam potongan pesan itu dikirim oleh Sekar. Mereka berdua masih berhubungan secara teratur sejak Sekar menikah dan tinggal di desa meskipun jarak geografisnya jauh. Terakhir kali, Rina menerima pesan sekitar pukul 02.20 pagi pada tanggal 21 Mei. Yaitu kurang dari 1 jam sebelum Sekar dinyatakan meninggal. Pesan terakhir hanya berupa 3 titik, tetapi yang membuat tim penyelidik tertarik bukan titik itu, melainkan pesan-pesan sebelumnya yang panjang, mendesak, kadang terputus-putus, kadang seperti tercekik. Seluruh rangkaian percakapan dicetak menjadi dokumen yang diserahkan kepada AKBP Hartono dan anggota tim khusus untuk dibaca langsung. Dalam sebuah bagian yang dikirim pada malam tanggal 18 Mei, Sekar menulis, "Akhir-akhir ini aku lihat dia Ibu Ratna nggak enak banget. Rin, aku cuma keluar beli barang-barang kecil aja. Dia udah melotot sinis. Makan apa aja dia tanya cocok apa enggak. Padahal nggak nanya karena khawatir. Aku lihat kayak dia lagi nyelidikin aku, kayak curiga gitu.
Bagian lain dikirim menjelang tengah malam pada tanggal 19 Mei. Hari ini dia masak air rebusan daun apa gitu. Pahit banget. Aku minum langsung pusing. Terus semalaman jantung deg-degan susah tidur. Dia bilang aku kebanyakan mikir. Minum biar anak sehat. Baunya nyengat gimana gitu. Aku belum pernah nyium. Abis minum perutku mual panas di tulang punggung. Lalu Rina bertanya, kamu berani nolak nggak? Sekar menjawab, enggak. Aku nggak berani. Dia dingin banget. Nggak ngomong keras. Nggak marah. Tapi matanya bikin aku takut kayak ngelihat orang bukan keluarga. Terutama dalam potongan pesan yang dikirim pada pukul 21.40 pagi. Yaitu lebih dari 30 menit sebelum kematian. Sekar menulis, aku nggak tahu apa aku lagi ngebayangin atau aku terlalu sensitif. Tapi aku lihat dia nggak percaya aku hamil. Aku ngerasa kayak dia mikir aku bohong. Aku udah capek banget. Setiap hari di dalam rumah ini aku harus ingetin diri sendiri biar nggak nangis. Jangan nyerah. Pesan-pesan itu tidak hanya bersifat curhat, tetapi juga secara langsung mencerminkan suasana menyesakkan di dalam rumah tempat Sekar tinggal. Penyidik menilai ini adalah petunjuk psikologis penting yang menunjukkan jelas ketegangan antara korban dan ibu mertuanya. Tidak hanya berasal dari konflik kehidupan sehari-hari, tetapi juga dari kecurigaan mendalam yang diam-diam beracun. Dari hanya sekadar perselisihan biasa dalam kehidupan keluarga, peristiwa itu telah melangkah lebih jauh melewati batas ketidaksepakatan dan mendekati wilayah gelap kebencian dan pengucilan. Poin penting lainnya adalah korban tidak membagikan gejala kesehatan yang tidak normal dengan suaminya, Mas Bayu. Dalam pernyataannya pada tanggal 22 Mei, ia juga membenarkan tidak tahu istrinya diberi minum semacam air khusus. Karena saat di rumah, ia sering bekerja sepanjang hari, hanya pulang pada akhir pekan atau malam hari. Bahkan, fakta bahwa Sekar sering susah tidur juga tidak diperhatikannya, karena mereka berdua tidur di kamar terpisah dan ia tidak sering mengeluh. Hal itu semakin meningkatkan nilai kebenaran dari rangkaian pesan dengan Rina. Ketika itu menjadi satu-satunya sarana yang digunakan Sekar untuk mengirim sinyal tentang ketidakstabilan yang mengepungnya. Berkas penyelidikan internal membenarkan seluruh data yang diekstraksi. Tidak ada tanda-tanda pengeditan atau pemalsuan. Seluruh riwayat percakapan Sekar dengan Rina berlangsung terus-menerus. Dari saat ia baru tahu bahwa ia hamil hingga sebelum hari kejadian. Melalui percakapan itu, dapat dilihat jelas perubahan psikologis korban dari optimis, berharap, beralih ke curiga, khawatir, lalu perlahan jatuh ke dalam keadaan tegang, ekstrem, dan putus asa. Seseorang yang sedang hamil dalam kondisi psikofisiologis yang tidak stabil harus hidup dalam lingkungan dengan tekanan tinggi, tidak menerima dukungan dari kerabat, maka risiko mengalami cedera baik fisik maupun mental sangat besar. AKBP Hartono meminta tim penyelidik untuk menjumlahkan seluruh gejala klinis yang dijelaskan dalam pesan untuk dicocokkan dengan hasil forensik. Pusing, jantung berdebar kencang, susah tidur, perut terasa panas. Gejala-gejala ini dapat terkait dengan reaksi beberapa racun yang berasal dari alam, sering ditemukan dalam beberapa jenis daun herbal tradisional. Hubungan antara cerita Sekar, pernyataan yang tidak transparan dari Ibu Ratna, dan barang bukti yang disita di dapur semakin membuat kasus ini mendekati kebenaran. Selain itu, pesan naluriah terakhir yang hanya berupa 3 titik telah dievaluasi oleh seorang ahli analisis psikologi kriminal sebagai sinyal terputusnya sirkuit emosi secara tiba-tiba. Bisa jadi itu adalah saat Sekar merasakan sesuatu sedang terjadi, atau saat reaksi obat mulai membuatnya tidak dapat melanjutkan percakapan. Tidak menutup kemungkinan itu adalah saat korban mulai kehilangan kendali fisiologis. Cocok dengan data jam tangan biologis yang menunjukkan detak jantung yang bergoyang mulai pukul 03.10 pagi. Dengan semua bukti yang dikumpulkan dari pesan, kesimpulan awal menunjukkan bahwa korban tidak meninggal karena komplikasi biasa. Rangkaian tanda, ketakutan yang membara, kesunyian yang tak terkatakan, semuanya mengarah pada kebenaran yang ditekan dalam kegelapan. Dan yang paling kejam adalah kata-kata terakhir Sekar yang dikirim pada malam itu, seperti panggilan lemah yang tidak pernah menerima jawaban. Pada tanggal 24 Mei 2025,
Pusat Ilmu Forensik Nasional mengirimkan kepada tim khusus 221K sebuah kesimpulan analisis terhadap sampel cairan yang tersisa di dalam teko tua yang disita dari lemari dapur rumah Ibu Ratna. Dokumen yang dicap rahasia memiliki catatan dari wakil kepala pusat. Isinya singkat, tetapi membuat seluruh ruang rapat terdiam selama beberapa detik. Menurut analisis, zat yang tersisa adalah campuran toksisitas tinggi yang berasal dari tumbuhan, di mana komponen utamanya adalah zat aktif dari tanaman Gloriosa superba atau yang lebih dikenal sebagai kembang sungsang. Tanaman endemik pegunungan utara yang tercantum dalam kategori sangat beracun, yang tercatat sebagai penyebab kematian cepat jika tidak ditangani secara medis tepat waktu. Komponen tambahannya adalah beberapa obat tradisional yang biasa digunakan untuk menyamarkan, membuat aroma samar dan membuat pengguna sulit mendeteksi bau yang tidak biasa seperti daun kemangi, akar manis, dan sedikit kulit kayu manis kering. Juga menurut kesimpulan ini, campuran toksik memiliki efek merusak sistem saraf vegetatif, membuat jantung mengalami gangguan irama dengan cepat, menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba, menyebabkan kegagalan multiorgan hanya dalam waktu sekitar 20 menit sejak diserap ke dalam tubuh. Lebih penting lagi, racun ini tidak memiliki bau yang terlalu menyengat khas. Jika direbus dengan herbal penyamar bau seperti yang tercatat, sangat mudah membuat korban tidak waspada. Pada saat yang sama, tim pengintai wilayah yang dipimpin oleh Ibtu Bagus telah mengumpulkan detail yang perlu diperhatikan selama proses verifikasi di lapangan. Tetangga yang tinggal di sebelah rumah Ibu Ratna menyatakan bahwa sekitar awal Februari ia pernah melihat seorang pria asing mengenakan topi bisbol lusuh datang mencari Ibu Ratna di siang hari. Pria ini mengenakan jaket biru, bertubuh pendek, berwajah cekung, berbicara dengan aksen pegunungan. Ketika ditanya, Ibu Ratna hanya mengatakan bahwa itu adalah kenalan lama dari kabupaten bawah yang membawa daun obat. Dari deskripsi itu, tim berhasil mengidentifikasi 3 orang yang sering memperdagangkan herbal tanpa izin di wilayah kecamatan setempat. Melalui identifikasi gambar, Ibu Sumi mengonfirmasi bahwa itu adalah Dimas, pria berusia 40-an, berasal dari desa pegunungan. Dimas pernah dijatuhi sanksi administratif karena memperdagangkan tanaman obat yang tidak diketahui asalnya dan menyebarkan informasi palsu tentang pengobatan tradisional. Pada tanggal 25 Mei, Dimas diundang untuk bekerja di Mapolda. Awalnya, ia berbelit-belit menyangkal pernah bertransaksi dengan Ibu Ratna. Namun, ketika dikonfrontasi dengan pernyataan warga dan rekaman kamera pengawas di dekat rumah Ibu Ratna, Dimas tidak dapat menyangkal. Di hadapan penyidik, ia menundukkan kepala dan mengakui, "Saya memang menjual sedikit daun hutan kepadanya." Ia mengatakan membutuhkan sesuatu yang kuat untuk menghilangkan kecurigaan. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan terdiam selama beberapa detik. Dimas tidak tahu nama pasti daun itu atau sengaja tidak ingat. Hanya menggambarkan bahwa itu adalah bubuk daun kembang sungsang yang dicampur dengan beberapa aroma yang mudah dikenali. Ia menambahkan, dia bilang curiga menantunya hamil, tapi bukan dengan anaknya. Dia bilang saya bantu dia cari daun yang kalau diminum, kalau hamil bohong, bakal ketahuan. Saya bertanya lagi. Ia membentak dan mengatakan ambil saja yang tidak meninggalkan jejak. Pernyataan ini segera dibuatkan berita acara dan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari sumber lain. Tidak sepenuhnya dengan data yang diambil dari ponsel korban. Sekar pernah mengirim pesan kepada teman dekatnya bahwa setiap kali minum air yang diberikan Ibu Ratna, ia merasa pusing, jantungnya berdebar kencang, dan tidak bisa tidur. Tim forensik menentukan bahwa endapan coklat kehitaman yang mengendap di dasar teko memiliki struktur kimia yang sama dengan bagian zat yang tersisa dalam cairan lambung korban, meskipun kadarnya sangat kecil. Hal ini membuktikan bahwa Sekar minum setidaknya jumlah tertentu dari larutan itu pada malam pembunuhan. Jumlah yang cukup untuk memicu racun dan menyebabkan kondisi gagal napas yang menyebabkan kematian cepat. Para penyidik masih mewawancarai Dimas tentang proses transaksinya. Apakah tersangka tahu jelas tingkat bahayanya atau tidak? Ia mengakui pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa daun itu sangat beracun,
tetapi berpikir bahwa jika diencerkan dan diminum sedikit hanya akan menyebabkan sakit perut ringan. Ia mengaku tidak tahu korban meninggal, baru terkejut ketika dipanggil. Tetapi ketika ditanya mengapa menggunakan kata tidak meninggalkan jejak, Dimas terdiam selama hampir 1 menit sebelum menundukkan kepala dan tidak menjawab. Analisis psikologi perilaku menunjukkan bahwa Ibu Ratna memiliki motif yang jelas, mencurigai menantunya tidak setia, tidak percaya bahwa janin di dalam perut Sekar adalah anak Bayu. Alih-alih meminta tes DNA atau melapor, ia memilih cara diam-diam, secara proaktif mencari zat berbahaya, menyamarkannya dalam bentuk jamu, lalu setiap hari menyerap keraguan menjadi perilaku pengucilan. Berkas tentang Ibu Ratna dibuka kembali dari 18 tahun yang lalu, di mana ada detail bahwa ia pernah menemukan suaminya berselingkuh yang menyebabkan depresi berkepanjangan. Cedera di masa lalu dikombinasikan dengan pandangan konservatif, prasangka moral tradisional, dan rasa kehilangan kendali dalam keluarga telah menciptakan psikologi pertahanan diri yang ekstrim. Seorang wanita yang tampak biasa, hidup hemat, tidak banyak bicara, telah menjadi orang yang selangkah demi selangkah mendorong menantunya menuju kematian dalam kesunyian. Dalam pikirannya, tindakan itu tidak sepenuhnya membunuh, tetapi lebih seperti bentuk pemurnian. Jika Sekar tidak bersalah, ia percaya bahwa ia tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika ada kebohongan, maka Tuhan tidak akan memaafkan. Cara berpikir yang salah mencerminkan jenis kesadaran yang berbahaya. Mengambil kecurigaan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil moralitas garis keluarga untuk membenarkan tindakan yang salah. Fakta bahwa beberapa orang di sekitarnya diam-diam setuju atau diam, semakin membuatnya merasa bahwa ia berhak menilai orang lain atas nama melindungi keluarga. Tim analisis psikologi kriminal menyimpulkan, perilaku Ibu Ratna dipicu dari serangkaian kecemburuan yang berawal dari reputasi, bukan uang atau konflik sehari-hari. Fakta bahwa Ibu X memberitahunya, memberikan foto, dan menanamkan bayangan yang tidak jelas tentang kehilangan muka pada keluarga telah menciptakan reaksi berantai dalam kesadaran. Dalam 2 bulan sebelum pembunuhan, ekspresi ketegangan dalam bahasa tubuh, mata, cara Ibu Ratna memperlakukan, Sekar menunjukkan perubahan yang jelas. Tidak lagi hanya perselisihan kecil antara ibu mertua dan menantu. Dokumen penyelidikan menambahkan detail. Di ponsel Ibu Ratna terdapat tautan foto dari grup-grup tertutup. Sebagian besar dikirim dari nomor telepon X. Meskipun tidak menyimpan nama, tetapi analisis data menunjukkan bahwa mereka tetap berhubungan setidaknya 2 kali seminggu. Terutama untuk bertukar informasi tentang kehidupan pribadi menantunya dengan kata-kata yang bersifat menghina atau sinis. Di bawah pengaruh keraguan yang berkepanjangan, tidak lagi hanya emosi sesaat itu menjadi alasan, menjadi senjata untuk membentuk tindakan, dan akhirnya membunuh kehidupan yang tidak bersalah. Pada sore hari tanggal 28 Mei 2025, tepat pukul 16, Sebror, tim dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan tim khusus 221K pergi ke rumah Mas Bayu, putra tunggal Ibu Ratna, untuk melaksanakan perintah penahanan tersangka. Perintah itu disetujui setelah 4 hari mengumpulkan, membandingkan, menguji, dan memverifikasi seluruh rangkaian bukti yang terkait dengan kematian Sekar. Rumah 3 kamar yang terletak jauh di ujung Desa Damai, yang biasanya sunyi tiba-tiba menjadi kacau balau. Orang-orang berkerumun padat di kedua sisi gang, mata terkejut bercampur dengan keraguan. Tak seorang pun dari mereka yang pernah berpikir bahwa wanita pendiam, tertutup, hidup hemat seperti Ibu Ratna ditahan dengan diborgol meninggalkan rumah atas nama tersangka dalam kasus peracunan kerabat. Mas Bayu baru saja kembali dari kantor di kota. Belum sempat mengganti baju sudah dikejutkan oleh suara sirene mobil polisi. Saat melangkah keluar beranda melihat ibunya dibawa oleh 2 petugas berseragam. Tangan kirinya diborgol. Wajahnya linglung. Ia seperti membeku. Hanya beberapa detik kemudian, pria berusia 32 tahun itu ambruk di lantai dingin tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Saat speaker menyebut nama Ibu Ratna untuk kedua kalinya, ia berteriak keras memilukan. Ibu, kenapa Ibu? Ini nggak mungkin kan? Ibu bilang dong. Tak seorang pun dari tim yang menjawab.
Mereka bertindak sesuai prosedur, membacakan ulang perintah, mencatat kejadian, dan dengan cepat membawa Ibu Ratna ke dalam mobil khusus. Bayu mencoba mengejar, tetapi ditahan oleh 2 orang. Ia duduk merosot di teras rumah, matanya kosong. Tidak lagi tahu apa-apa. Saat itu, orang-orang melihatnya berulang kali menggumamkan kalimat, "Enggak mungkin ibu saya." Di ruang interogasi di Mapolda, Ibu Ratna awalnya bersikap diam. Selama 2 jam pertama, ia hanya mengatakan satu kalimat, "Saya difitnah." Suaranya tidak tinggi, juga tidak bergetar, tetapi matanya menghindari setiap sudut pandang dari penyidik. Ia duduk tegak, kedua tangannya saling bertautan. Penampilannya seolah-olah sedang menanggung penghinaan yang tak terkatakan. Penyidik Ibtu Dimas tidak tergesa-gesa bertanya. Ia meletakkan secara bergantian di depan tersangka bukti-bukti yang telah diekstraksi dan dianalisis. Gambar teko jamu yang mengandung racun, hasil uji cairan lambung korban, pernyataan saksi Anita, potongan percakapan antara Ibu Ratna dan Dimas, penjual daun beracun, dan terakhir adalah ponsel Sekar dengan pesan-pesan yang dikirim ke teman dekatnya, di mana ada kalimat, "Aku nggak tahu apa, aku terlalu banyak mikir. Tapi aku takut, aku merasa seperti dia nggak percaya aku hamil sama suaminya." Saat membaca pesan itu, tangan Ibu Ratna mulai bergetar meskipun ia mencoba menggenggamnya erat. Mata yang sedikit bengkak dari wanita berusia 58 tahun itu tampak berkedut sesaat lalu merendah. Ketika Ibtu Dimas menunjukkan salinan pernyataan Dimas, menegaskan bahwa ia telah meminta untuk membeli daun yang tidak meninggalkan jejak. Ia mendongak mencoba mempertahankan pandangan perlawanan, tetapi bibirnya mulai mengatup erat. Wajahnya menegang seperti urat yang akan pecah. Akhirnya, ketika penyidik membuka video yang merekam cerita Anita, satu-satunya orang yang melihat dengan mata kepala sendiri saat Ibu Ratna menyimpan teko di lemari dapur, ia tidak lagi dapat mempertahankan ketenangannya. Ia menangis, menundukkan kepala ke meja kayu yang dingin. Seluruh tubuhnya menyusut seperti cabang kering yang dipatahkan. Suaranya serak tersendat-sendat. "Saya cuma mau dia ngomong jujur. Saya nggak tahu dia bakal meninggal. Saya cuma mau tahu cucu saya beneran darah daging keluarga saya nggak." Kata-kata itu tidak keras tetapi cukup membuat seluruh ruangan terdiam. Penyidik tidak langsung bereaksi. Ia hanya mencatat setiap kata dan sendawa. Menurut prosedur, ini adalah pengakuan pertama yang bersifat jujur dari tersangka. Tetapi yang lebih penting, itu mengungkapkan sesuatu yang dipahami oleh orang-orang yang pernah menjadi ibu, pernah kehilangan suami, pernah hidup bertahun-tahun dalam keretakan. Ketakutan dikhianati datang dari dalam rumah, dan keinginan untuk berpegang teguh sampai mengorbankan nyawa seseorang untuk menemukan kembali kepercayaan yang hilang dari masa lalu. Mas Bayu dibawa ke ruang konfrontasi segera setelah itu. Ia melihat ibunya, matanya cekung dan sunyi. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Hanya diam-diam meletakkan satu tangan di atas meja. Bertanya pelan, "Ibu pernah nanya ke aku sekali aja enggak?" Ibu Ratna tidak menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar lalu merosot. Konfrontasi berakhir dengan tersangka menandatangani berita acara pernyataan. Penuntutan menurut peraturan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Tetapi yang tersisa lebih dalam dari segala dakwaan adalah kehancuran di dalam keluarga yang pernah dianggap sebagai teladan di desa yang damai itu. Dan harga yang harus dibayar tidak hanya hukuman untuk Ibu Ratna, tetapi luka yang membentang melalui banyak generasi. Setelah itu, Sekar pergi pada malam berkabut di desa. Tak ada yang mendengar teriakan minta tolong dan tak ada sepatah kata pun yang ditinggalkan. Ketika ditemukan, matanya masih terbuka, bukan karena kengerian atau kebencian, melainkan tatapan datar seolah ia masih berusaha menunggu sesuatu yang belum sempat diucapkan. Mungkin permintaan maaf, mungkin pertanyaan, atau mungkin hanya menunggu kepercayaan yang belum pernah diberikan. Anak di dalam perutnya, setetes darah kehidupan yang pernah ia sayangi di awal kehamilan juga tidak bisa dipertahankan lagi. Dokter forensik menyimpulkan janin berusia 8 minggu. Itu adalah saat dimana dalam pikiran seorang ibu,
Nama-nama mulai terpikirkan. Foto USG pertama dicetak dan disembunyikan dalam buku catatan kecil yang dilipat berulang kali seperti harta karun. Sekar mungkin pernah seperti itu. Tetapi semua hal yang belum selesai telah dihentikan pada malam itu dengan teko obat tanpa warna darah, tetapi cukup kuat untuk menghapus seluruh masa depan. Desa damai setelah itu tidak lagi ramai seperti pagi penemuan mayat. Kerumunan telah mundur. Garis polisi telah diturunkan. Papan peringatan tidak ada lagi. Tetapi tak seorang pun di desa yang benar-benar hidup kembali seperti semula. Dalam setiap langkah melewati rumah keluarga itu, dalam setiap pasar pagi, ada orang yang mengulangi cerita. Momok itu masih melayang-layang. Bukan karena darah tertumpah atau tangisan, tetapi karena kebenaran yang tidak ingin dipercaya siapapun terwujud terlalu jelas. Terkadang kejahatan tidak datang dari luar, tetapi lahir tepat di dalam cinta yang berubah bentuk. Mas Bayu setelah hari konfrontasi dengan ibunya di Mapolda menjadi hampir orang lain. Ia berhenti bekerja dan tidak lagi muncul di tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan bahwa ia sekarang hanya berkeliaran di rumah tua, jarang meninggalkan beranda. Terkadang orang melihatnya duduk diam di samping meja kayu di depan pintu, menatap jalan tanah merah yang mengarah ke kuburan. Matanya tidak lagi sedih, hanya kehilangan. Kehilangan seorang istri yang pernah ia cintai seperti hidupnya. Kehilangan seorang anak yang belum sempat ia dengar detak jantungnya. Dan kehilangan sebagian gambar tentang ibunya yang pernah ia hormati sebagai patung di dalam hatinya. Setelah sidang tingkat pertama yang diadakan diam-diam di Sekar pergi dalam kesunyian. Anak di dalam perutnya juga tidak sempat memanggil satu kata pun ayah. Tetapi kisah yang ia tinggalkan adalah peringatan yang paling jelas. Jangan biarkan cinta berubah menjadi kendali.